Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program belajar di rumah. Sebuah program, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh anak-anakku semuanya selama pandemi berlangsung. Sengaja program ini dibuat dalam rangka menunjang anak-anakku semuanya belajar di rumah. Dan video pembelajaran ini khusus dibuat untuk putra-putri kelas 5 sekolah dasar. Namun bagi anak-anakku yang kelas 4 dan kelas 6, silahkan jika ingin menonton juga video pembelajaran ini, karena video pembelajaran ini juga cocok bagi siswa-siswi kelas 4 dan kelas 6. Masih dengan Pak Momo Mujamil, guru yang akan membersamai kamu semuanya belajar dari rumah melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas pada tema kedua anak-anakku semuanya ya. Kemarin kita sudah selesai, alhamdulillah tema 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tema 2. Nah, di awal tema 2 ini kita memulainya dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan kita mulai dengan pembelajaran pertama dan kedua. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya silahkan anak-anakku semuanya persiapkan segala kebutuhan ya sebelum belajar. Siapkan perangkat pembelajarannya. Kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut anak-anakku semuanya ya. Pertama, diharapkan setelah pembelajaran berakhir anak-anakku semuanya mampu menjelaskan kata tanya dan fungsinya. Lalu yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan organ pernapasan pada hewan. Kemudian menjelaskan cara kerja organ pernapasan pada hewan, menjelaskan organ pernapasan pada manusia dan cara kerjanya, serta menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Silakan anak-anakku semuanya fokus pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun persiapan yang harus anak-anakku semuanya tempuh. Pertama, siapkan buku, alat tulis dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah alat pendukung daya listrik dari alat elektronik yang anak-anakku semuanya gunakan. Lalu berdoalah sebelum belajar. Minimal kamu mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam, dan silahkan bagi anak-anakku yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang terpenting juga adalah kamu minta doa dan pendampingan dari orang tua ya. Pada ayah bunda yang sedang mendampingi, silahkan doakan anak-anaknya, mudah-mudahan belajarnya ada dalam kelancaran, mudah-mudahan hatinya dibukakan ya, dilapangkan, diterangkan untuk menerima hidayah berupa ilmu pengetahuan.
Kemudian kami berpesan kepada ayah bunda semuanya, tolong dampingi putra-putrinya selama belajar, temani putra-putrinya dengan penuh kesabaran supaya putra-putri kita mampu belajar dengan maksimal. Dan kami berpesan juga kepada anak-anakku semuanya dan ayah bunda semuanya, tolong jaga dan laksanakan protokol kesehatan. Hari ini kita masih harus tetap di rumah. Kita masih tetap belajar dari rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku semuanya masih tetap harus secara ketat menjaga protokol kesehatan. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kesehatan anak-anakku semuanya, menjaga kesehatan keluarga kita semuanya, memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah satu virus penyakit yang menyerang organ pernapasan. Ini berbahaya bagi anak-anakku semuanya, yang mana organ pernapasan adalah salah satu organ penting yang harus kita jaga. Kita bernapas menggunakan organ pernapasan, ya. Kita setiap hari bernapas, menghembuskan udara, menghirup udara, itu menggunakan organ pernapasan. Apa jadinya jika organ pernapasan kita rusak? Apa jadinya jika organ pernapasan kita sakit? Ini tentu akan sangat berbahaya bagi tubuh kita, anak-anakku semuanya. Apa sih Pak organ pernapasan manusia itu? Nah, manusia itu bernapas menggunakan paru-paru, anak-anakku semuanya, ya. Dan COVID-19 ini menyerang organ pernapasan. Ini berbahaya bagi organ pernapasan. Maka kita harus senantiasa memakai masker, senantiasa menjaga jarak aman dengan orang lain, kemudian selalu mencuci tangan, gunakan hand sanitizer kalau ada. Nah, protokol-protokol kesehatan ini tolong dilaksanakan supaya kita tetap sehat, supaya tetap bisa belajar, supaya nanti ketika sekolah kembali dibuka, anak-anakku semuanya bisa kembali ke sekolah. Itu harapan kita semuanya. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Baik anak-anakku semuanya, bicara soal alat pernapasan, kali ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan, ya. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita sebagai makhluk itu punya kemampuan untuk bernapas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas, anak-anakku, ya. Semua makhluk hidup apapun pasti bernapas. Pak, bernapas itu apa sih? Bernapas adalah sebuah upaya, sebuah kegiatan dalam rangka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya bernapas. Jadi udara yang kita hirup itu berbeda dengan udara yang kita hembuskan. Yang kita hirup itu namanya oksigen atau simbolnya O2, dan kita menghembuskan karbon dioksida atau simbolnya CO2. Nah, ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen, anak-anakku. Melalui apa? Melalui organ pernapasan berupa hidung, kemudian lanjut ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Itu organ pernapasan kita. Lalu kalau hewan gimana Pak bernapasnya? Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana sih cara bernapasnya hewan. Apakah sama seperti manusia, ya, menggunakan paru-paru atau menggunakan alat lain? Karena kan kita tahu ada hewan bernama ikan. Apakah ikan itu sama bernapasnya pakai paru-paru? Ya, tentu tidak, anak-anakku, ya. Kita akan pelajari bagaimana hewan itu bernapas, bagaimana cacing bernapas, ya. Mari kita mulai pelajari, anak-anakku semuanya, ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita akan semakin bisa menjaga atau menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan cacing, anak-anakku. Kita pelajari dulu bagaimana cacing bernapas, ya. Cacing bernapas itu menggunakan organ pernapasan. Apa organ pernapasan cacing?
ternyata cacing itu bernapas melalui permukaan kulit anak-anakku ya. Cacing tidak memiliki paru-paru seperti kita, namun cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kita tahu cacing itu hewan atau binatang yang senantiasa hidup di tempat yang lembab. Kenapa? Karena memang cacing membutuhkan permukaan kulitnya itu selalu lembab, selalu basah. Dalam rangka apa? Ini supaya cacing bisa terus melangsungkan hidupnya, supaya terus bisa bernapas anak-anakku semuanya ya. Nah, ini contoh gambarnya anak-anakku semuanya. Kamu mungkin pernah melihat cacing dan bentuknya seperti ini ya, cukup menggelikan. Kemudian kamu bisa lihat bagaimana penampakan permukaan kulit cacing. Nah, di sana ada sebuah pembuluh ya, pembuluh kapiler yang mampu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sana ada simbol O2. O2 itu maksudnya oksigen ya anak-anakku, udara yang dihirup oleh cacing. Lalu CO2 itu adalah karbon dioksida, udara yang dikeluarkan oleh cacing ya. Nah, inilah penampakan dari permukaan kulit cacing anak-anakku semuanya. Lalu bagaimana caranya, Pak? Cara bernapasnya seperti ini anak-anakku. Pertama, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Ya, ada pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, jadi oksigennya masuk dan diikat oleh hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh anak-anakku. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, jadi itu prosesnya seperti itu ya. Kalau kita kan melalui lubang hidung ya, kita hirup udara melalui lubang hidung ya, lalu kita hembuskan melalui mulut. Nah, kalau cacing itu mereka menghirup udara melalui permukaan kulitnya anak-anakku. Paham ya anak-anakku semuanya, itu cacing. Jadi cacing itu bernapas melalui permukaan kulitnya. Tolong anak-anakku ingat bagaimana cacing melakukan pernapasan. Lalu hewan berikutnya adalah serangga. Serangga ini organ pernapasannya berupa trakea anak-anakku. Namanya ingat, trakea ya. Kamu harus paham, kamu harus hafal istilahnya alat pernapasan serangga. Tahu kan serangga? Serangga itu semacam lalat, kemudian belalang ya, semut itu serangga. Nah, mereka bernapas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Itu ya anak-anakku semuanya ya. Jadi serangga itu bernapas menggunakan trakea ya, trakea. Nah, trakea ini bercabang-cabang ya, bercabang-cabang disebutnya trakeola cabangannya itu. Nah, ini contoh gambarannya anak-anakku semuanya ya. Anak-anakku semuanya bisa lihat bagaimana penampakan dari organ pernapasan serangga. Lalu bagaimana cara bernapasnya? Nah, perhatikan anak-anakku semuanya, cara bernapas serangga adalah udara masuk melalui trakea, melalui pori-pori kecil ya. Ada pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, jadi pori-porinya disebut spirakel. Tahu kan pori-pori? Pori-pori itu adalah lubang-lubang kecil di permukaan tubuh anak-anakku. Nah, pada serangga pori-porinya itu disebut spirakel. Nah, untuk apa? Sebagai tempat masuknya udara. Selanjutnya udara yang masuk beredar melalui pembuluh udara kecil. Ya, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Lalu karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Jadi masuknya melalui spirakel, keluarnya juga melalui spirakel ya. Itu cara bernapas pada serangga. Paham kan anak-anakku semuanya? Oke, bagus ya. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana serangga itu bernapas. Ternyata serangga bernapas tidak melalui hidungnya ya. Tidak melalui hidung karena serangga kalau kamu perhatikan tidak memiliki hidung.
Yang ada adalah tadi pori-pori kecil yang bernama apa? Iya, bagus. Namanya spirakel ya anak-anakku semuanya. Baik, sekarang kita lanjut ke hewan yang ketiga, yaitu ikan. Nah, kamu sudah tahu kan organ pernapasan ikan apa? Oke, bagus ya. Kamu sudah tahu namanya insang ya. Nah, organ pernapasan ikan bernama insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kamu tahu di mana posisinya? Iya, betul. Posisinya ada di kepala ya, di samping. Kalau manusia itu punya pipi. Nah, insang itu berada di bagian pipi ikan ya, bagian pipi ikan. Di sana ada satu bagian yang selalu terbuka dan tertutup. Nah, ada organ berwarna merah anak-anakku. Nah, itu namanya insang. Insang itu berbentuk lembaran ya, berbentuk lembaran. Ketika kamu membeli ikan untuk dikonsumsi, dan biasanya insangnya dibersihkan terlebih dahulu. Itu insang merupakan alat pernapasan pada ikan anak-anak ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kamu bisa lihat bagaimana bentuk dari insang pada ikan. Lalu caranya bagaimana? Cara bernapasnya, pertama untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, jadi di sana kan ada mulut, insang itu kan dekat dengan mulut. Nah, insang bekerja sama dengan mulut, bagaimana mereka mengisap air ya, seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi ikan itu kalau kita perhatikan selalu minum ya, selalu minum air karena memang hidupnya di dalam air. Dia menghirup air lalu mengeluarkannya melalui insang. Ketika air itu melewati dari mulut ke insang, ada oksigen yang ditangkap oleh insang dan ada karbon dioksida yang dikeluarkan melalui insang. Itu cara bernapasnya ikan anak-anak ya. Kamu bisa perhatikan bagaimana ikan selalu membuka dan menutup mulut serta penutup insangnya. Nah, nama penutup insang itu kita sudah kenal, kemarin Bapak sempat menyebutkan namanya apa? Operculum ya anak-anakku semuanya, itu bagian penutup dari insang yang suka menutup dan membuka. Oke, paham ya anak-anakku semuanya? Kita sudah tahu apa alat atau organ pernapasan pada ikan. Pertama kita sudah tahu tadi cacing, organ pernapasannya apa? Permukaan kulit. Yang kedua serangga, namanya trakea ya anak-anakku semuanya. Yang ketiga ikan, itu bernapas menggunakan insang. Sekarang yang keempat, bagaimana sistem pernapasan amfibi? Nah, amfibi, tahu amfibi? Ya, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya apa? Iya, benar. Contohnya katak ya anak-anakku semuanya. Kita akan coba ambil contohnya adalah katak. Nah, katak itu kan tumbuh dari kecebong ya anak-anakku semuanya. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air anak-anakku. Nah, karena hidup di dalam air, maka bernapasnya menggunakan insang seperti ikan, itu ya. Nah, tapi lambat laun kecebong itu akan tumbuh menjadi katak kecil, menjadi katak dewasa ya. Katak berekor dulu lalu ke katak dewasa. Nah, lambat laun organ pernapasannya berubah anak-anakku. Dari yang tadinya menggunakan insang itu berubah menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya anak-anakku ya. Jadi amfibi ini bernapas menggunakan dua organ. Ketika masih berupa kecebong, dia menggunakan insang karena hidup di air.
Nah, ketika sudah dewasa menjadi seekor katak, dia bernapas menggunakan paru-parunya anak-anakku. Ini ajaib ya, bagaimana Tuhan menciptakan makhluk seperti ini. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Ini perlu kita tafakuri anak-anakku. Nah, ini penampakannya bagaimana kecebong itu bernapas dengan insang, dan bagaimana katak dewasa itu bernapas menggunakan paru-paru. Kita tahu ya bahwa katak ini bermetamorfosis, berubah bentuknya dengan bentuk yang jauh berbeda dari tadinya kecebong sehingga menjadi seekor katak yang bisa hidup di darat seperti itu. Paham anak-anakku semuanya? Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana sih cara bernapasnya? Nah, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung darah, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Nah, ini perlu diingat anak-anakku semuanya. Katak itu bernapas juga menggunakan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini ya. Jadi udara masuk melalui permukaan kulit anak-anakku ya. Masuk melalui permukaan kulit lalu masuk ke dalam paru-paru. Itu cara bernapas amfibi. Dalam hal ini kita bicarakan katak ya anak-anakku semuanya. Baik, kita lanjut ke jenis hewan yang berikutnya anak-anakku, namanya reptil. Reptil itu hewan yang contohnya apa sih reptil itu? Ya, contohnya adalah seperti ular ya, kadal, cecak, buaya dan biawak ya. Nah, itu namanya reptil. Ingat ya, hewan-hewan jenis ini namanya reptil anak-anakku. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, gambarannya seperti ini anak-anakku. Nah, ini bentuk paru-paru pada reptil ya. Nah, itu ada lubang hidung, kemudian glotis, trakea, kemudian masuk ke paru-paru dan dilindungi oleh tulang rusuk anak-anakku. Ini contoh pada kadal ya. Bagaimana cara bernapasnya? Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sama seperti manusia ya. Sama, karena alat pernapasannya pun sama. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, nah ini kan ada beberapa jenis reptil yang selalu berkubang di air ya. Nah, mereka itu mempunyai sebuah katup anak-anakku ya. Jadi lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam ya, supaya air tidak bisa masuk. Dengan begitu ya mereka bisa melindungi paru-parunya supaya tidak kemasukan air anak-anak ya. Itulah hebatnya buaya atau biawak yang suka berkubang di dalam air. Mereka mempunyai sebuah katup penutup hidung ya yang otomatis. Paham ya anak-anakku semua ya? Reptil. Jadi reptil itu bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Nah, secara umum hewan darat itu bernapas menggunakan paru-paru ya. Oke, sekarang ke burung anak-anakku. Bagaimana sistem pernapasan burung? Organ pernapasan burung itu menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Burung juga memiliki kantung udara. Nah, ini keunikan alat pernapasan pada burung anak-anakku. Burung memiliki kantung udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi selain paru-paru ada satu organ lagi di burung itu namanya kantung udara. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Ini alat pernapasan pada burung ya.
Ada proses inhalasi di sana, yaitu kantong udara terisi. Ada ekshalasi, kantong udara kosong atau paru-parunya terisi udara. Bagaimana proses pernapasannya? Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas ya. Hidungnya ada di dekat paruh. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, jadi burung itu kan hewan yang punya kemampuan terbang. Nah, terbang itu berarti kita bisa lihat bagaimana burung menembus lapisan udara ya di atas sana. Tentu tekanan udara sangat tinggi ya, maka burung perlu menyesuaikan diri. Nah, cara penyesuaian dirinya adalah dengan memiliki kantung udara. Jadi burung menghirup udara sebanyak-banyaknya ketika tidak sedang terbang. Nah, ketika sedang terbang, burung tidak pernah menghirup udara sambil terbang. Dia hanya menghembuskan udara ketika terbang. Makanya dia memiliki cadangan udara di dalam tubuhnya dalam kantong udara anak-anakku. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu bagaimana burung bernapas. Baik, setelah tahu bagaimana organ pernapasan burung, kita lanjutkan ke hewan berikutnya. Nah, hewan berikutnya adalah hewan mamalia anak-anakku. Apa Pak mamalia itu? Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui anaknya anak-anakku ya. Jadi hewan yang punya kelenjar susu itu namanya mamalia. Apapun jenis hewan yang menyusui maka dia disebut mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, ini perlu anak-anakku ketahui bahwa ternyata mamalia itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Nah, yang hidup di darat misalnya seperti apa? Kambing, sapi, kerbau ya, dan kuda, itu namanya mamalia darat. Lalu kalau mamalia air contohnya paus. Ikan paus itu menyusui ya, menyusui. Ikan duyung juga menyusui, dan ikan lumba ya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, jadi alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, ini penampakan paru-paru kuda. Seperti ini ya anak-anakku semuanya. Sama seperti yang lainnya, ada paru-paru, ada tenggorokan, dan ada hidung. Cara bernapasnya, udara masuk melalui hidung lalu ke tenggorokan dan paru-paru. Ya, sama urutannya, dari hidung dulu ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, sama seperti buaya tadi ya. Nah, buaya, reptil. Jadi ada katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Begitu ya anak-anakku semuanya, bagaimana sistem pernapasan pada mamalia. Paham ya? Oke. Baik. Nah, sekarang setelah kita tahu beberapa jenis sistem pernapasan pada hewan ya, pada beberapa jenis hewan, kita akan belajar bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita awali dengan organ pernapasan pada manusia. Apa saja organ pernapasan? Manusia itu kan bernapas menggunakan paru-paru ya. Nah, inilah organ pernapasannya. Pertama ada hidung ya, kemudian ada faring ya, kemudian ada laring, ada trakea atau tenggorokan, ada bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Nah, secara umum kita sebut saja pertama hidung,
kemudian tenggorokan dan paru-paru. Nah, secara khususnya rinciannya seperti ini anak-anakku, ya. Hidung. Hidung adalah alat yang dapat menghisap udara. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, jadi itu keunikan hidung anak-anakku. Di dalam hidung itu ada bulu-bulu pendek ya, bulu hidung namanya, yang diciptakan memang sengaja dengan tujuan untuk sebagai penyaring, sebagai filter ketika kotoran masuk melalui hidung ya. Nah, jadi kotorannya tidak ikut masuk ke dalam tenggorokan, tapi terhalang oleh bulu hidung sehingga akan mengendap di dalam hidung, tidak ikut masuk. Kemudian ada lagi yang disebut faring. Nah, kamu bisa lihat di gambar faring itu yang B ya. B itu faring, merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, di samping ya, di samping batang tenggorokan kita itu ada kerongkongan. Nah, kalau kerongkongan kan tempat lalu lintasnya makanan ya, kerongkongan. Nah, ketika kita makan, maka tutup tenggorokan kita, katup pada tenggorokan kita tertutup. Nah, penutupnya itu, persimpangannya itu disebut faring anak-anak ya, faring. Lalu ada yang disebut laring, nah, atau jakun. Nah, anak-anak bisa lihat pada orang dewasa yang laki-laki itu biasanya memiliki jakun. Nah, seperti ini ya anak-anakku, ini namanya jakun ya, bagian di tenggorokan yang menonjol. Nah, ini keras seperti tulang. Nah, kalau laki-laki biasanya ada ya, di laki-laki itu ada tekak atau jakun atau laring istilahnya. Ini ada di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Nah, jadi laring ini adalah sebuah tulang rawan. Kamu bisa pegang, bentuknya keras, nah tapi tidak sekeras tulang-tulang yang lain. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, tenggorokan itu seperti ini nih. Nah, ini yang besar ini namanya batang tenggorokan anak-anakku. Terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, itu di dalam tenggorokan yang panjang. Kemudian tenggorokan itu di ujungnya ada bronkus. Ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, kamu bisa lihat paru-paru ini kan terdiri dari dua bagian ya, kiri dan kanan. Nah, dari tenggorokan ini itu dibagi dua saluran. Nah, dua saluran ini namanya bronkus ya, nama salurannya bronkus. Lalu setiap bronkus itu bercabang lagi ya, bercabang lagi namanya bronkiolus ya, bercabang lagi. Kalau di tumbuhan itu mungkin disebutnya ranting ya, ranting-ranting dari bronkus namanya bronkiolus. Lalu di ujung bronkiolus itu ada alveolus. Alveolus ini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, kamu bisa lihat gambarannya seperti ini anak-anakku semuanya. Bagaimana bentuk dari, nah inilah bentuk permukaan paru-paru manusia. Kamu bisa lihat di layar. Nah, ini namanya tenggorokan ya, kemudian bercabang dua namanya bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu bercabang lagi, kamu bisa lihat nih di dalamnya ada cabang-cabang kecil. Cabang-cabang kecil ini namanya
bronchiolus, lalu di ujungnya ini ada alveolus ya. Alveolus di ujung dari bronchiolus. Bagaimana sistem pernapasannya? Sistem pernapasannya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas anak-anakku ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi udara masuk ke dalam hidung, melalui hidung ke dalam tenggorokan, dilanjutkan ke paru-paru. Nah, di dalam paru-parulah terjadi pertukaran oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Organ kecilnya adalah alveolus ya. Alveolus itu sebagai ujung tombak daripada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham ya anak-anakku semuanya, itu sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini yang harus kita jaga anak-anakku. Jangan sampai organ pernapasan kita terkena penyakit atau bekerja terlalu keras sehingga cepat rusak nantinya. Kamu jaga, kamu rajin olahraga supaya organ pernapasan kita tetap sehat ya. Sekali-kali bolehlah kamu main ke tempat yang sejuk, ke pegunungan ya, supaya organ pernapasan kita segar, menghirup udara-udara yang segar. Ingat, oksigen itu banyak terdapat pada pepohonan ya anak-anakku. Nah, oksigen itu kan dihasilkan dari tumbuhan. Nah, ketika kita berteduh di bawah pepohonan yang rindang, di sanalah banyak terdapat oksigen ya. Maka tidak heran kalau kita sedang berada di bawah pepohonan, kita akan merasa sangat segar karena udaranya di sana bersih ya, tidak banyak polusi anak-anakku. Baik anak-anakku semuanya ya, itu kita sudah belajar organ pernapasan. Sekarang mari kita terapi sedikit ya. Kita terapi, mari istirahatkan organ pernapasan pada tubuh kita. Nah, mari kita dengarkan sebuah lagu. Lalu kamu nanti jawab ya. Jawab pertanyaannya. Nah, Bapak akan memperdengarkan sebuah lagu ya. Kamu perhatikan, kamu dengarkan lagunya. Ini berkaitan dengan bulan kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan Indonesia. Kita kan tahu bahwa Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, bulan di mana terjadinya peristiwa penting yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, Bapak punya satu lagu, kamu juga sudah kenal ya lagunya. Tolong didengarkan ya, dan kamu boleh ikut menyanyikan lagu ini. Bertahan
Ya, itulah lagu dari lagu Hari Merdeka ya anak-anakku semuanya. Nah, setelah kamu mendengarkan lagu tersebut ya, kamu akan menggunakan organ pernapasan kamu ketika bernyanyi. Nah, ini dapat menjadi sebuah terapi bagi kita melatih organ pernapasan kita, mengolahragakan organ pernapasan kita supaya tetap sehat ya anak-anakku semuanya. Baik, sekarang kaitan dengan lagu yang sudah kamu dengarkan tadi, mungkin kamu juga sudah ikut bernyanyi juga ya. Bapak ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa judul lagu tersebut anak-anakku? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Judul lagunya adalah Hari Merdeka. Ingat ya, judul lagunya Hari Merdeka, bukan 17 Agustus anak-anakku ya. Banyak yang selalu salah mengenal bahwa judul lagunya katanya 17 Agustus, padahal judulnya adalah Hari Merdeka ya anak-anakku semuanya. Lalu siapa pencipta lagunya? Nah, tadi ada di layar ya, pencipta lagunya siapa? Kamu bisa lihat pencipta dari lagu Hari Merdeka. Kemudian pertanyaan ketiga, kapan Indonesia merdeka? Hah? Kapan Indonesia merdeka dari lagu tersebut? Kapan? Iya, sesuai dengan liriknya ya. Ada tadi disebutkan di sana. Silakan kamu catat. Tolong pertanyaannya dicatat, lalu kamu tulis jawabannya juga untuk latihan ya. Lalu yang keempat, apa yang kamu rasakan saat mendengarkan atau menyanyikan lagu tersebut? Silahkan kamu jawab ya. Ini pertanyaannya. Lalu yang kelima, mengapa ketika mendengarkan lagu tersebut kamu bersemangat? Nah, coba apa alasannya? Bagaimana tempo lagu tersebut? Temponya apakah cepat? Apakah lambat ya? Nah, silakan. Kira-kira lagu tersebut temponya seperti apa? Pak, kenapa sih ditanyakan hal-hal seperti ini? Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari anak-anakku. Ya, setelah kita belajar organ pernapasan pada hewan dan manusia, kita akan melanjutkan ke materi mengenai lagu, ya, mengenai tangga nada lagu dari diatonis mayor. Lalu kita juga akan menghubungkan dengan materi pembelajaran berupa kata tanya. Nah, kamu perlu perhatikan di sini ada 6 pertanyaan, masing-masing memiliki kata tanya. Ada yang menggunakan kata tanya apa, ada yang menggunakan kata tanya siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, kita akan belajar itu mengenai kata tanya. Jadi inilah alasan kenapa Bapak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke ya, paham ya maksudnya. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya ya, ke pertanyaan dan kata tanyanya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai lagu ya, mengenai lagu tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya tangga nada berjenjang ya. Jadi nadanya berjenjang, tidak flat, tidak rata, tapi ada naik terus menerus. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis ya. Ada yang disebut tangga nada diatonis, ada yang disebut pentatonis. Nah, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini terdiri atas 8 nada ya. Seperti yang kamu lihat di sana ada apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 8 ya. Nah, karena ada 8 maka disebut tangga nada diatonis itu ya anak-anakku semua ya. Lalu diatonis ini terbagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada. Ada yang mayor, ada yang minor gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah tangga nada diatonis mayor anak-anakku ya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Nah, pertama,
tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval atau jarak. Urutan jaraknya seperti ini anak-anakku. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu intervalnya. Kamu harus hafal urutannya, intervalnya. Pertama 1, kemudian 1, setengah, 1 lagi 3 kali, lalu setengah, ya. Tolong kamu hafalkan, nanti biasanya ada dalam soal. Lalu ciri-cirinya, pertama bersifat riang gembira. Lagu bertangga nada diatonis mayor ini bersifat riang gembira, ya. Kemudian bersemangat, karena riang gembira maka bersemangat. Lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, ya. Awal dan akhirnya biasanya nadanya do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali juga dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Itu ya anak-anakku semuanya, ya. Ciri-ciri dari lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Jadi kalau kita hubungkan dengan lagu Hari Merdeka tadi, lagu Hari Merdeka itu kan kamu merasakan bersemangat ketika menyanyikan lagu itu. Maka lagu Hari Merdeka itu termasuk ke dalam lagu bertangga nada diatonis mayor. Iya, betul sekali anak-anak semua, ya. Paham, ya? Jadi kalau kamu menemukan lagu yang suasananya semangat, temponya cepat, ya, riang gembira, maka itu dapat dipastikan merupakan lagu bertangga nada diatonis mayor anak-anak, ya. Paham, ya? Oke. Kalau kamu sudah paham, kita lanjut ke kata tanya. Kata tanya itu ada 6 anak-anakku, ya. Ada 6 jenis. Pertama kata tanya apa, ya. Kemudian ada siapa, ada kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, masing-masing punya fungsi. Setiap kata tanya itu punya fungsi. Kita menggunakan kata tanya apa ketika mau menanyakan benda atau sesuatu hal, ya. Kita menggunakan kata tanya siapa itu khusus digunakan untuk menanyakan orang, betul. Lalu kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Dan kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan, ya. Itu cara atau keadaan. Nah, contohnya silahkan kamu buat sendiri. Ketika kamu mau menanyakan orang, maka kamu gunakan kata tanya siapa, ya anak-anakku semuanya, ya. Nah, ini gampang sekali. Nah, supaya mudah biasanya orang menyingkat ke-6 kata tanya ini menggunakan istilah 5W 1H, ya. Dalam bahasa Inggris, ya anak-anakku, 5W. 5W itu apa? Pertama what. What, kemudian who. What itu kan apa? Who itu siapa. Lalu when. When itu kapan. Where, di mana. Why, mengapa. Nah, itu sudah 5. What, who, when, where, why. 5W. 1H, H-nya itu how, bagaimana, ya. Supaya hafal, supaya mudah, kamu singkat dengan 5W 1H. What, who, when, where, why, dan 1H-nya how, bagaimana. Itu, ya. Nah, itu supaya kamu mudah mengingatnya. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita belajar ketiga jenis materi tadi tentang organ pernapasan, tentang tangga nada, dan tentang kata tanya, mari kita buat kesimpulan. Kesimpulannya silahkan. Yang pertama kamu tulis, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Lalu bagus, makhluk hidup bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Yang ketiga, ya, ini yang ketiga, ya. Alat pernapasan makhluk hidup berupa paru-paru, ada yang insang, trakea, dan permukaan kulit.
Nanti untuk jenis-jenisnya kamu lihat sendiri ya, kamu boleh menuliskannya lebih lengkap. Kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat yang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Selanjutnya kata tanya terdiri dari 5W 1H. Ingat ya, 5W: what, who, when, where, why, ya, dan how. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Silakan kamu tulis soalnya ya. Ada 6 soal, silakan kamu tulis, lalu kamu jawab pertanyaannya di buku tulisnya masing-masing dan kamu berikan ke guru kelasnya untuk diperiksa. Oke, sudah anak-anak semuanya dicatat? Sudah ya? Paham ya perintahnya ya? Silahkan kamu lanjutkan. Alhamdulillah sudah selesai anak-anakku semuanya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Baik anak-anakku semuanya, Bapak ucapkan permohonan maaf apabila penjelasan Bapak ada yang kurang jelas, apabila Bapak menggunakan kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu ya, tidak mengenakan di hati kamu, Bapak mohon maaf. Kemudian Bapak berterima kasih atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan Bapak mohon bantuan kepada anak-anakku semuanya untuk mengklik tombol like, share, subscribe, bahkan memberikan komentar ya. Jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.